Pesta ulang tahun keluarga kaya raya. Namun seorang pemuda memberikan hadiah yang sangat sederhana. Menceritakan 4 kejahatan besar keluarga Liu yang diadili di depan umum. Keluarga Liu tentu saja tidak terima. Mereka mempertanyakan siapa pemuda itu. Tetapi pemuda itu hanya menepuk sebuah batu nisan. Lalu banyak orang langsung berlutut. Bukankah dia tidak bisa berdiri? Segera hentikan tindakanmu atau aku pergi. Ah, dia berani memukulku. Tenang. Keluargamu melakukan 4 kejahatan besar. Demi keserakahan dan keinginan pribadi, mereka menindas dan memeras rakyat, hingga menyebabkan banyak keluarga hancur. Keluarga hancur. Aku juga punya keluarga, secara alami berani berpikir untuk pergi. Apa salahnya, berkeras kepala dan tak menyadari kesalahannya. Harus dilepaskan. Pembantaian tanpa sengaja itu. Kau sudah melakukan apa padaku? Aku butuh penjelasan. Aku sudah menetapkan hukumanmu. Tinggal menunggu hukuman surga. Lamban dalam bertindak. Istana yang sombong. Berada di tempat tinggi. Semena-mena menginjak-injak orang lain. Aku tidak. Bukannya rakyat jelata itu sengaja memprovokasi aku. Ayo. 3 kejahatan menjadi 1. Pedang membunuh orang, menciptakan pembunuhan dan kejahatan. Pantas dihukum. 4 wilayah merasa malu. Kekuatannya tidak jelas, benar atau salah tidak terbedakan, itulah hukumnya. Berbagai formasi keluarga Liu, sudah kuperintahkan dengan perintah Gunung Everest, tinggal menunggu cuaca cerah. Hari ini kita bagi keluarga Liu, pastikan keluarga Liu tidak akan punah. Demi menjilat penguasa teratas yang berkuasa, keluarga Liu menggunakan kesempatan ini untuk naik ke puncak kejayaan. Bahkan Tuan Tan dari Tianmen, yang memegang kekuasaan besar, tidak segan-segan menjadi payung pelindung bagi keluarga Liu. Keluarga kami mengira telah mendapat pelindung. Segera menceritakan bagaimana pemuda itu menindas mereka, meminta Tuan Tan untuk membela mereka, menghukum pemuda itu. Tan Zhu menerima kabar, 4 hari lagi, pemimpin daftar akan turun gunung dan menikah dengan nona dari keluarga Liu. Dan pada hari itu akan membuka daftar langit. Sekarang bahkan menjadi anjing penjaga gerbang keluarga Liu saja, akan ikut serta menikmati kemakmuran. Kemewahan yang luar biasa ini, tidak mungkin dibiarkan hancur di tangan pemuda itu. Segera kumpulkan semua ahli dari Tianmen, untuk menangkap pemuda itu. Kau bisa mengerahkan kekuatan utama Tianmen, lalu mengapa aku tidak bisa menahannya? Bagaimana dengan nasib Tianmen? Dia bahkan hanya bisa mengendalikan KTP-mu. Kau sebenarnya siapa? Kalian katakan. Aku ini siapa? Aku pemegang perintah Tianmen, dan kau adalah pemimpin sekte Tianmen. Berlututlah tanpa syarat. Aku menggunakan perintah Tianmen. Kutukan jahat sekte Tianmen. Sekarang kau percaya atau tidak? Semua ini adalah permintaanmu. Namun, itu belum cukup untuk membuktikan kebenaran perintah Tianmen. Aku telah berada di sekte Tianmen selama puluhan tahun. Sebelumnya, aku juga mengenal beberapa orang dari sekte Tianmen. Mereka adalah salah satu dari orang-orang lain dari keluarga Liu. Mendengar kata-kata Tuan Tan, hati mereka yang baru saja mati kembali hidup. Berbagai detail menunjukkan identitas pemuda itu berbeda. Refleksi, tetapi keinginan untuk hidup membuat mereka mengabaikannya. Mereka bersikeras bahwa pemuda itu adalah penipu. Kukira selama dia melawan anak muda itu, dia bisa lolos dari hukuman. Dia adalah naga yang menyeberangi sungai. Kepala sekolah kami, dan semua murid. Silakan duduk, silakan duduk, silakan duduk, silakan duduk. Haha, ayah. Ini adalah giok yang saya dan Zhang Fei berikan kepada Anda. Semoga Anda selalu bahagia di tahun-tahun mendatang. Baik, baik, baik sekali. Selama Fang Fei dapat menikah dengan pria bersayap, keluarga Liu kita pasti akan terkenal. Maka aku pasti akan selalu beruntung setiap tahunnya. Pasti akan begitu. Hahaha. Wang Xiangrong dari keluarga Wang datang untuk memberikan hadiah dan mengucapkan selamat ulang tahun. Lalu di mana Liu Ruyun? Kenapa belum menyuruhnya keluar untuk menyambut Tuan Muda Wang? Liu Ruyuyan mencuri pedang suci Zukui. Setiap kali dijodohkan, tidak bisa dikurung. Apa? Jangan-jangan kau ingin Fang Fei menggantikannya untuk menikah dengan Tuan Muda Wang? Cepat panggil dia.
Wang Xiaoru dari keluarga Wang membantu Tuan Liu memenangkan pertandingan. Hahaha, Tuan, silakan lihat. Ginseng langka bernilai jutaan ini. Dan giok putih retak ini bernilai puluhan juta. Ini adalah ilmu bela diri langka yang bernilai ratusan juta, sungguh luar biasa. Haha, Tuan Xiang memang berbaik hati. Ini adalah hadiah ulang tahun dari keluarga Wang untuk Anda, juga sebagai mas kawin untuk Anda. Hari ini, di hadapan para bangsawan kota Jincheng, saya melamar nona kedua keluarga Liu, Liu Ruyun. Melamar. Kau pantas. Jiang Hai datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun dan melamar. Mengajukan Jiang Xiangdong. Aku belum pernah mendengarnya. Nona dari keluarga Liu sudah bertunangan dengan Tuan Cibaoren. Kau, orang tak dikenal ini, berani merebutnya dari Tuan Cibaoren. Maaf. Yang ingin ku minta untuk menikah adalah nona kedua keluarga Liu. Liu Ruyuyan, Tuan Tua Liu. Aku dan Ruyuyan sudah bertunangan. Kali ini beliau secara khusus memintaku untuk membantu mengurusnya. Masih ada jalan. Ada apa dengan keluarga Liu kalian? Nona kedua keluarga Liu menikah dengan Nyonya Li secara bersamaan. Apakah kalian sedang menyelidiki keluarga Huang? Tuan muda Huang, jangan khawatir. Hanya sesaat khilaf. Keluarga Li telah menetapkan pertunangan dengan anjing liar ini, Dong Hei. Tapi ini sama sekali tidak mewakili keluarga Liu. Tuan muda Huang, tenanglah, saya pasti akan memberi Anda jawaban yang memuaskan. Kau hanyalah anjing liar yang ditemukan di luar sana. Penampilannya memang cukup tampan. Kuberikan kau waktu 3 detik. Pergi dari mana kau datang? Aku, Jiang Xiang Liu, wakil manajer datang. Kalian ingin mengusirku? 3. Begitulah tidak sopannya keluarga Liu di ibu kota. 2. Aku akan mengeluarkan pedangku. 1. Tangkap orang itu, patahkan keempat anggota tubuhnya, lalu buang dia. Berani sekali kalian membuat keributan di pesta ulang tahun keluarga Liu. Yang berani adalah kalian. Secara perasaan, aku dan Ruyi sudah bertunangan, jadi kita keluarga. Secara aturan, kalian datang sebagai perwakilan keluarga, jadi kalian tamu. Namun kalian mengabaikan perasaan dan aturan, lalu menyerang dan mengusir kami. Keluarga terpandang di ibu kota Kyoto. Begitulah cara kalian memperlakukan orang. Keluarga. Sapaan, tamu, ditujukan kepada para bangsawan yang hadir di sini. Bukan untukmu, anjing liar pinggir jalan seperti kamu. Kasar. Hahaha. Orang kecil sepertimu tidak pantas memasuki gerbang pesta ini. Kau masuk, itu sudah merupakan penghinaan bagi semua bangsawan yang hadir di sini. Ini bukan daerah pedesaan kalian. Bukan karena kau bisa sedikit ilmu silat, maka kau bisa membuat masalah di sini. Kalau kau pintar, sekarang juga pergi, atau jangan salahkan aku jika aku membantu semua orang untuk membunuh seekor semut. Kedatangan hamba yang kurang ajar ini bukanlah untuk membuat masalah. Pertama, sebagai hadiah. Kedua, untuk melamar. Penghinaan kalian ini. Demi Ruyi, aku tidak akan mempermasalahkannya. Tapi kalian harus mengerti. Kata-kata kasar kalian saat ini nanti akan menjadi peluru yang mengenai kalian. Jadi, aku tetap menyarankan kalian, berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Benar sekali, tapi kau belum pantas mengatakan hal seperti itu. Bocah kecil, seorang tokoh kecil seperti dirimu. Orang seperti apa yang berada di posisi seperti apa? Orang seperti apa yang berbicara seperti apa? Seperti semut kecil sepertimu. Harusnya hanya mengucapkan kata-kata selamat ulang tahun di depan pintu. Kata-kata yang membawa keberuntungan. Dengan begitu, aku juga bisa memberimu beberapa pukulan lagi. Hahaha, memang benar pepatah mengatakan, pemimpinnya buruk, bawahannya pun buruk. Tuan Liu, setelah mendengar perkataan Tuan, barulah aku mengerti mengapa mereka begitu tidak sopan. Berani sekali kau. Kau siapa? Berani-beraninya mengajariku keluarga Liu. Bukankah kau bilang orang jahat harus dihukum? Li, aku mengandalkan keberanianmu ini. Yang miskin dan murahan ini, atau mungkin keberanianmu yang arogan dan tak tahu malu ini. Kau mau alasan, kan? Kebetulan hari ini aku sudah menyiapkan 3 hadiah untuk keluarga Liu. Hadiah pertama.
lambang keberuntungan dan umur panjang. Ginseng berusia 1000 tahun, tetapi jika darah murni Jilin menghasilkan malaikatku. Yang mulia, minuman ini, aku bisa mengeluarkan hadiah berharga yang melimpah. Sosok dari aliran sungai Jiang ini sebenarnya siapa ya? Aku belum pernah mendengarnya. Jangan-jangan keluarga Ye? Tidak mungkin, belum lagi ginseng 1000 tahun ini. Hanya darah kilin dan malaikat yang bergetar ini saja. Ini juga merupakan harta karun langka di dunia. Bahkan gembok kelas dunia terbaik sekalipun. Sulit untuk mengeluarkan sedikit saja. Jadi kamu juga palsu. Benar. Harta karun ini bahkan keluarga Liu kita sendiri pun tidak memilikinya. Melihatnya, Liu Ruiyuan bahkan tidak memiliki satu pun. Bagaimana mungkin ada yang menggunakan harta karun langka sebagai barang dagangan? Terlihat seperti orang yang hebat, namun sebenarnya malah menunjukkan kebodohanmu yang luar biasa. Kau masih berdiri di sini ngapain? Pergi, tidak perlu terburu-buru. Aku sudah menyiapkan 3 bagian. Satu ini hanya hadiah ulang tahunku untuk keluarga Li. Juga kekayaanku yang telah kusiapkan. Karena keluarga Liu menolak kebaikan, maka terima hukumannya. Kalau begitu, terima saja hadiah kedua ini. Itu adalah pengkhianatan paling rendah. Berani sekali. Hari ini adalah hari ulang tahun kakek agung kami. Kau berani-beraninya memberikan batu nisan. Keluargamu merasa dilindungi oleh penegak hukum. Merasa menguasai kota emas. Berani bertindak semena-mena. Berani melakukan kejahatan tanpa henti. Lalu mengapa aku tidak berani mengirimkan prasasti hukuman ini hari ini? Jika berani mengirimkannya di depan aula utama, itu berarti di depan umum. Menghukummu di depan semua orang. Prasasti batu kecil ini berani-beraninya menghakimi. Sungguh keterlaluan dan lucu sekali. Nak, hentikan sandiwara pura-puramu itu. Kalau tidak, hanya kematian yang menunggumu. Padahal jelas-jelas anjing liar yang muncul dari sekelompok ayam liar. Tapi malah berlagak sok tinggi dan mulia. Kau datang dengan membawa banyak sekali orang untuk melamar ke keluarga kami. Itu saja sudah keterlaluan. Sekarang bahkan berani memfitnah keluargaku. Apa kau benar-benar mengira dengan cara-cara murahanmu, kau bisa menikahi putri kedua keluarga Liu? Cara-cara murahan. Sandiwara yang sok penting. Kalian ini benar-benar angkuh. Kalau begitu, aku akan mengungkap topeng kalian. Menghancurkan kesombongan kalian. Will. Rui, aku tahu keluarga Liu telah melakukan banyak kesalahan. Tetapi bisakah kau mempertimbangkanku dan memikirkannya lagi? Rui, aku melakukan ini semua karena menghormatimu. Hari ini aku bahkan sengaja menunggumu. Dan sudah mempersiapkan hadiah untukmu. Tapi keadilan langit itu adil. Ada hadiah. Pasti ada hukuman. Jika hari ini aku tidak mengadili di tempat, maka wibawa gerbang surga akan kemana? Lalu di mana wibawa kepala keluarga? Tapi... Ayah, kakek. Aku mohon kalian segera meminta maaf kepada Xiao Liu. Mungkin ini masih bisa menyelamatkan keluarga Liu. Ding Ruyun, kau mencuri pedang roh Zukui, dan memutuskan untuk menikah tanpa restu keluarga. Seharusnya kau menerima hukuman berat. Tapi hari ini Tuan Muda Wang datang sendiri untuk melamarmu. Ini pengecualian. Kau dibebaskan. Yang harus kau lakukan sekarang adalah segera berterima kasih kepada Tuan Muda Wang dan menerima lamaran pernikahannya. Bukan berakting di sini dengan seorang sampah desa. Dan lebih tidak seharusnya membiarkan kepala keluarga Liu yang terhormat meminta maaf kepada seorang penjahat. Sebagai anak haram, kau seharusnya patuh seperti anjing. Jangan bertindak seenaknya di sini. Lihatlah baik-baik tengah malam ini. Inilah keluarga yang kau perjuangkan mati-matian untuk melindungi. Inilah ambisi tinggi yang kau miliki. Kekuasaan telah membutakan mata mereka. Jabatan tinggi telah menghancurkan kasih sayang di hati mereka. Tidak ada. Tapi lamaran saya, kalian boleh tidak menerimanya. Tapi hukum saya, kalian harus menerimanya. Hahaha. Sungguh orang yang tidak tahu apa-apa itu tidak takut ya. Keluarga Liu kita menguasai wilayah yang luas. Bicara soal kekuatan dan pengaruh. Di ibu kota, bahkan di seluruh negeri naga, kami adalah yang teratas. Hanya karena kau rakyat jelata. Berani-beraninya kau menghakimi kami.
Tangkap dia. Liu Ruyi, kau benar-benar wanita murahan. Keluarga Liu benar-benar membesarkanmu dengan sia-sia, perempuan gemuk. Karena kau ingin melindunginya, aku akan mengabulkan permintaan kalian berdua. Sekarang juga, aku akan menenggelamkan kalian berdua ke dasar laut. Kau salah. Ruoyan tidak sedang menempel padaku, melainkan menyelamatkan keluargamu, keluarga Liu, dari bencana. Sayang sekali, dosa besar yang telah dilakukan keluarga Liu. Bahkan Kaisar Negara Naga pun tidak dapat melindungimu. Kalian semua dari keluarga Liu, belum juga berlutut. Kalian semua dari keluarga Liu, belum juga berlutut. Mengapa aku tidak bisa berdiri? Breng kembali semua ulahmu, bajingan. Kalau tidak, aku pergi. Dia berani memukulku. Diam dan dengarkan persidangan. Dia terbukti bersalah atas 4 kejahatan. Keempat kejahatan itu adalah korupsi, keserakahan, dan nafsu pribadi, pemerasan dan penindasan, hingga menyebabkan banyak orang kehilangan rumah dan harta benda. Rumah tangga hancur, keluarga binasa. Aku ini dari keluarga Liu, tentu saja berani menikmati semua ini. Apa salahku? Terpaku dalam kebodohan, aku tersadar. Hukum itu. Adik, kau sombong. Orang tak berguna, kau sudah melakukan apa padaku? Aku bertemu dengan orang bijak. Aku sudah menetapkan hukumanmu. Tinggal menunggu dunia, menjatuhkan 2 hukuman, kesombongan dan arogansi, berlaga tinggi dan mulia, semena-mena menginjak-injak orang lain. Aku tidak. Semua rakyat jelata itu yang sengaja memprovokasi aku, harus dihukum. 3 dosa karena tamak, merampas milik orang lain, menciptakan pembunuhan yang salah, harus dihukum. 4 dosa karena bodoh, tidak mengerti situasi, tidak bisa membedakan benar salah, harus dihukum. Segala macam kejahatan keluarga Liu, sudah kulaporkan kepada pejabat tinggi, tinggal menunggu hukuman Tuhan. Hari ini kami keluarga Liu pasti akan melindungi keluarga Liu. Kau tidak bisa memusnahkannya. Keluarga Liu masih belum bisa dimusnahkan. Tuan Yu, kau datang. Ada 15 gerobak, serahkan wewenang kepada Tuan Tan. Orang biadab ini berani menerobos pesta ulang tahun keluarga Liu kami, membawa sebuah batu nisan sebagai hadiah ulang tahun, bahkan berani-beraninya mengatakan akan menghakimi kami. Kau harus membela keluarga Liu kami. Tenang saja semuanya, selama aku, Yu Seng, masih ada. Tidak ada seorang pun di ibu kota ini yang berani macam-macam dengan keluarga Liu. Yu Sangtian, kau sebenarnya adalah ibu kota. Pemimpin sekte Tianmen hanyalah seekor anjing tetangga, ya, pemimpin sekte Tianmen. Keluarga Liu di ibu kota memiliki perjanjian pernikahan dengan orang yang namanya tercantum di papan peringkat. Sekarang, orang yang namanya tercantum di papan peringkat akan turun gunung dan papan peringkat akan diumumkan dalam 4 hari lagi. Nona Liu kemudian akan menikah sesuai janji dengan orang yang namanya tercantum di papan peringkat. Nama mereka akan terukir di papan peringkat surgawi. Saat itu, keluarga Liu akan mencapai puncak kejayaan. Jika aku bisa menjadi seekor anjing di depan pintu rumahmu, itu anugerah besar dari langit. Dan kau berani mengatakan ingin memusnahkan mereka. HMPH, kau pantas. Jika pemimpin daftar mengetahui keluarga Liu seperti ini, apakah dia masih akan menikahi Nona Jin dari keluarga tetangga? Maka kau tidak boleh pergi dari sini hidup-hidup. Yu Tanzu, anak itu akan berterima kasih padamu. Segera kumpulkan ahli-ahli dari gerbang surga untuk menangkap anak itu. Di mana tanggung jawab penguasa gerbang surgawi? Kau dapat mengerahkan tanggung jawab penguasa gerbang surgawi. Jika aku memintamu untuk tetap tinggal, apakah itu tidak mungkin? Di mana tanggung jawab penguasa 1000 gerbang? Karena dia hanya bisa memanipulasi beberapa artikel. Kau sebenarnya siapa? Kalian katakan. Siapa aku? Aku adalah penguasa gerbang surgawi, dan kau adalah pemimpin gerbang surgawi. Siapa yang harus berlutut? Aku dengan perintah Tianmen, kutuk setan di gerbang surga. Sekarang kau percaya atau tidak? Ini semua adalah sihirmu.
Masih belum cukup untuk membuktikan kebenaran perintah Tianmen. Aku telah memasuki Tianmen selama puluhan tahun. Orang-orang di Tianmen juga kukenal cukup baik. Tetapi ini semua, salah satunya adalah Yuan Zuo. Jadi maksud Bapak, orang-orang ini semua palsu, berarti dia juga palsu. Dia bahkan berani-berani mengatakan akan mengadiliku. Aku akan melihatnya nanti. Sekarang bahkan hakimmu pun palsu. Kau masih mengadakan pengadilan. Kupikir dia adalah orang berpengaruh dari luar. Tidak kusangka dia hanyalah orang lemah. Buta ya, kakek. Xiao Liu bukanlah penipu. Kalian jangan sampai terus berkeras kepala. Kalau tidak, keluarga Liu benar-benar akan hancur. Yang berkeras kepala adalah kamu. Kamu bahkan bersekongkol dengan orang luar, ingin menghancurkan keluarga Liu dan kekuasaannya. Kekuasaan keluarga Liu, niatnya sangat jahat, dosanya sangat besar. Kalian boleh bilang aku bodoh, silakan saja. Tapi, sebenarnya kalian tahu tidak siapa dia. Dia adalah Cuyan. Prasangka orang itu seperti gunung yang besar. Jika mereka tidak percaya, apapun yang kau katakan tidak akan berguna. Tapi ada cara yang lebih mudah. Biarkan roh Chen Fang menemui saya. Aku salah satu dari 36 pelindung Tianmen. Hanya bintang kaisar yang tahu kau tahu apa yang kau katakan. Itu adalah keberadaan yang bahkan aku harus memberi hormat kepadanya. Kau bahkan ingin menyuruhnya datang kemari. Ya, aku memang menyuruhnya datang kemari. Kau memalsukan perintah Tianmen dan mengutuknya mati. Sekarang kau berani menghinaku, pelindung Tianmen. Kau ingin ditangkap oleh Tianmen. Kau tidak mendengar ucapanku. Suruh dia datang kemari. Berakting sampai sejauh ini. Benar-benar menakjubkan. Aku tidak peduli kau sedang berakting atau menipu diri sendiri. Segera, serahkan buku catatan di tanganmu itu padaku. Aku masih bisa membiarkanmu hidup. Itu tidak bisa. Buku catatan ini mencatat akumulasi keluarga Liu selama bertahun-tahun. Menanggung banyak dosa sama sekali tidak menyenangkan. Benar-benar tidak tahu diri. Di mana gerbang surgawi, cincang orang yang sombong ini sampai menjadi bubur daging. Apakah dia ingin mati? Kalian semua, minggir. Nyonya Zheng Hu, apa yang akan kau lakukan? Wajahnya penuh dengan niat membunuh. Pasti ada yang memalsukan perintah Tianmen dan marah. Tuan, meskipun orang ini menerobos masuk ke keluarga Liu kami, memalsukan perintah Tianmen, dan bahkan ingin menyamar sebagai kepala Tianmen. Diam. Saya, bawahan Chun Fangzi, memberi hormat kepada Tuan Guru. Ambil saja dulu. Chen Fangzi, orang-orang keluarga Liu ini tidak percaya dengan identitas saya. Kau masih meragukan kualifikasiku untuk mengadili mereka, bahkan ingin menghancurkanku hingga tak bersisa, lalu melahapku hingga menjadi lautan. Kau juga ingin ikut? Lebih baik cepat berubah pikiran, ya, Sun Wufan. Kau salah orang. Ini hanyalah seekor anjing liar kampung. Bagaimana mungkin dia adalah pemimpin yang hebat? Siapakah sebenarnya penguasa gerbang Tiananmen itu? Yang menguasai gerbang Tiananmen, mengendalikan seluruh dunia. Bukan sosok kecil seperti mereka yang bisa dibandingkan. Tuan, silakan angkat kepala Anda dan lihat lagi dia. Maksudmu aku tidak mengenalinya? Maksudmu status Tuan rendah, bahkan lebih rendah dari semut? Kau bilang keluargamu, keluarga Liu, dapat bertindak sesuka hati dan menutupi langit dengan satu tangan. Bukalah matamu lebar-lebar dan lihatlah dengan jelas siapa yang kalian sakiti dan hina, itu adalah aku, Tuhan Gerbang Surgawi. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia adalah pemimpin Gerbang Surgawi? Liu Ruyun. Kau, anak haram. Sejak kecil selalu kuinjak-injak. Sekarang, bagaimana mungkin kau bisa dekat dengan pemimpin gerbang surgawi? Pelacur murahan ini hanya pantas untuk sampah. Hanya pantas untuk sampah. Kau, anak haram, berani sekali memukulku. Ya, aku anak haram. Tapi apakah ini salahku? Ibuku meninggal sejak lama. Selama ini aku hidup sebagai orang asing di keluarga Liu. Aku selalu menuruti mereka,
menyenangkan mereka. Demi suatu hari nanti, kalian dapat menganggapku sebagai keluarga sungguhan. Tapi kalian, menganggapku sebagai sampah, sebagai alat, terutama kamu. Selama ini, kamu selalu memiliki hal-hal yang lebih baik, tapi masih juga ingin merebut semua milikku. Tapi kali ini, aku tidak akan membiarkan kebahagiaanku. Aku akan memegangnya sendiri. Haha. Jangan-jangan kau berpikir, hanya karena seorang pemimpin sekte Tianmen bisa menindasku? Aku ini akan menikah dengan penjaga daftar surgawi. Kau tahu apa yang disebut penjaga daftar surgawi? Yang memegang daftar surgawi adalah keberadaan yang hanya kedua setelah jalan surgawi, kekuasaan dan kedudukannya. Tidak tahu berapa kali lipat lebih tinggi dari kepala gerbang langit di sampingmu itu. Lebih tinggi berkali-kali lipat. Akan kuberitahu kau. Aku tak perlu lagi menekanmu. Benar. Nenek moyang sekte Tianmen saja tidak bisa mengalahkanmu. Bahkan mereka berdua masih belum bisa membuatku marah sampai orang yang diharapkan muncul. Kekaisaran Longguo ini tetap milik keluarga Liu kita. Hahaha. Kau menertawakan apa? Aku menertawakan kebodohan kalian, keluarga Liu. Aku kira keluarga kalian, keluarga Liu, hanya akan bertindak semena-mena dan menyombongkan diri karena merasa berkuasa dan dimanjakan. Tapi sekarang, kalian paling ahli dalam hal bermimpi saja. Aku sudah bilang, orang-orang dari klan Zibao tidak akan menikahi seseorang yang bermoral buruk. Tuan, keluarga kami telah menyinggung Tuan. Aku bisa meminta maaf padamu. Aku bisa memberikan kompensasi padamu. Lalu mengapa kau harus memutus jalan keluar keluarga Liu? Bukan aku yang memutus jalan keluar kalian. Tetapi kalian sendiri adalah arwah-arwah yang tak mendapat keadilan yang ada di tangan kalian. Kalian bahkan tidak tahu kesalahan kalian sendiri. Kalian hanya takut menanggung akibatnya. Orang sepertimu harus berubah bagaimana? Hanya ada jalan buntu. Kau yang bernama Jiang, apa yang kau pura-purakan di sini? Ingat, ini adalah Jiang Hai. Meskipun kau adalah pemimpin Tianmen, kau pikir semua orang di Jiang Hai ini lemah. Kami juga bisa membunuhmu. Keluarga Liu tetap bisa mengangkat kepala. Kita juga bisa terbang tinggi. Benar. Yang hadir di sini, selama ada yang bersedia melawannya, keluarga Liu kami akan menikmati kemakmuran abadi. Kalian ragu apa? Kemewahan dan kekayaan ada di tangan kalian sendiri. Ayo, ikut aku dengan tenang. Bergabung dengan keluarga Liu. Keluarga Wangku lah yang pertama bergabung. Aku akan bergabung asalkan keluarga Liu menepati janji. Aku juga bergabung. Negara menghasilkan segala kemakmuran. Tambahkan aku satu lagi. Bergabung dengan sekumpulan orang yang tidak berguna dan kacau balau. Bagus sekali. Aku bertanya kepada kalian, inikah jawaban terakhir keluarga Liu untukku? Maaf. Siapa yang membuatmu hanya seorang kepala astronomi kecil dan manusia bersayap? Dibandingkan dengan jalan surga, kau masih sangat jauh. Di mataku, kau selamanya hanyalah seekor anjing liar. Baik. Keluarga Liu kalian memang tidak mengecewakan harapan. Lalu bagaimana denganmu, Yu Sang? Kau sebagai pemimpin Tianmen di ibu kota. Pada saat seperti ini, apa keputusanmu, Yu Hanju? Selama kau bergabung dengan keluarga Liu kami, aku bisa menjamin posisimu di hadapan Pangeran Zibao sebagai pemimpin Tianmen yang baru. Terima kasih atas tawarannya, Tuan Liu. Tenang saja, saya selalu menjadi teman keluarga Liu. Denganmu, ini adalah pengkhianatan terhadap Kaisar. Siapa yang akan menolak kesempatan untuk berteman dengan orang yang memiliki kekuasaan besar? Berteman dengan orang yang memiliki kekuasaan besar sama artinya dengan mendapat berkah dari surga. Di bawah langit, tak terbatas dan luas. Kau juga sudah bekerja selama puluhan tahun. Tidakkah kau ingin naik ke tingkat yang lebih tinggi? Kemewahan dan kekayaan sudah ada di depan mata. Jiang Zifan bisa mendapatkannya dengan mudah. Xiao Chong tidak boleh sakit. Aku, Chen Fangzi, menganggap diriku telah berbakti pada Qianmen. Telah berjasa tak terhitung. Sekarang kupikir aku telah melakukan 3 kesalahan. Kesalahan pertama, aku tidak lebih cepat mengenali wajahmu sebagai pengkhianat. Kesalahan kedua, tidak lebih cepat mengumumkan kejahatan keluarga Liu kepada publik. Ini kesalahan ketiga.
Biarkan saja sampah-sampah ini menghinaku. Memang sudah memberontak. Semua orang, bunuh dulu sampah ini, lalu bunuh pemimpin aliansi ini, serang. Mereka yang berkeras kepala akan mati. Kulit pun ingin seperti pohon kering. Alasan aku diam saja, ingin melihat berapa banyak semut yang masih tidak tahu diri. Ingin melihat apakah masih ada orang yang tidak bersalah di sini. Tapi sekarang sepertinya tempat ini dipenuhi ular dan serangga. Fenomena di bawah langit ini, tidak ada satupun yang tidak bersalah. Jiang Xiang Liao, pikirkan baik-baik, keluarga Liu kami dan kepala pengawas memiliki perjanjian pernikahan. Kau berani macam-macam dengan kami, pasti akan mati tanpa penyesalan. Kami bagaimanapun juga kerabat kerajaan, meskipun bersalah sekalipun. Yang berani macam-macam dengan kami hanyalah kepala pengawas. Bukan kau, gerbang surgawi yang kecil itu. Aku memberimu kesempatan terakhir. Asalkan kau lupakan apa yang terjadi hari ini. Aku masih bisa membiarkan orang-orang sayap memberimu kesempatan untuk naik ke puncak daftar surgawi. Satu demi satu kata-kata sedih dan gembira. Satu demi satu kata-kata penghinaan. Sampai saat ini, kau masih bersikap angkuh. Sama sekali tidak menyadari kesalahannya sendiri. Karena sudah tidak ada obatnya, lebih baik langsung dimusnahkan. Ruoyan, saat seperti ini, kau masih ingin dipenjara oleh mereka. Mereka memang patuh padaku, tapi bagaimanapun juga mereka keluargaku. Aku tidak bisa hanya melihat mereka mati. Berhenti berpura-pura. Kau tahu dia tidak berani macam-macam sama kita. Jadi, sengaja mencari alasan di sini? Ya, trik murahan. Diam kau, Xiao Liu. Aku tahu aku tidak seharusnya berharap terlalu banyak. Tapi kita ini suami istri, hanya sebatas kewajiban. Tidak perlu bicara seperti itu. Demi kamu, aku bisa tidak membunuhnya. Tapi aku harus merebut kembali semua yang mereka miliki. Aku akan merampas kebanggaan keluarga Liu di ibu kota. Modal mereka dan segalanya yang menjadi sandaran hidup mereka. Apa kau sudah gila? Keluarga Liu bisa menjadi keluarga terpandang di Kyoto. Menguasai kekayaan yang melimpah. Itu berkat dari pemimpin daftar. Kau hanya perlu membuka mulut dan bisa merampasnya. Biarkan dia bicara. Jika dia mengatakan semua ini, bisa mengembalikan sedikit wibawa penguasa gerbang surga. Kami tidak keberatan. Meskipun kami tidak keberatan, tapi kami tidak tahu apakah pemimpin daftar akan berpikir berlebihan. Jadi aku menyarankan Ketua Jiang, kau sebaiknya berpikir lebih matang. Jika kau sekarang langsung berlutut dan meminta maaf kepada kami, mungkin kami bisa merahasiakannya di depan orang-orang bersayap. Kalau tidak, lalu bagaimana? Kalian sungguh-sungguh mengira aku bercanda. Semua yang dimiliki keluarga Liu kalian adalah pemberian dari surga. Surga bisa memberikan, juga bisa mengambilnya kembali. Kedatanganku hari ini adalah untuk memberikan hadiah ketiga, yaitu mengambil semuanya dari keluarga Liu, kecuali mabuk berat. Ini, bukankah pedang hutan Suzaku disegel di titik akupuntur? Dia bahkan bisa mengendalikan pedang roh Suzaku. Pernahkah kalian berpikir, anjing liar sampah yang kalian lihat, bukan hanya kepala gerbang surgawi, tapi juga orang yang terikat? Mungkin benar-benar tidak mungkin ya. Sekarang aku punya hak untuk menghakimi Lingza, ya? Tidak mungkin. Tidak mungkin ada. Bagaimana mungkin tunangan Ruyi adalah manusia bersayap? Manusia bersayap? Tidak, manusia bersayap. Kau jelas-jelas tunanganku. Bagaimana kau bisa membantunya? Aku bukan membantunya. Aku bertindak sesuai pengumuman. Aku membantunya adalah mereka yang telah dihina oleh keluargamu, keluarga Liu. Lagi pula tunanganku juga melayani Tuan. Dasar kurang ajar. Ruyu masih saja meminta belas kasihan. Dia memang wanita murahan. Anak haram. Aku, Liu Fangfei, jika dilihat dari status, adalah putri tertua keluarga Liu. Dan jika dilihat dari hak, aku yang terikat dalam surat pernikahan. Dari mana Liu Ruyu bisa menandingiku? Hanya karena dia sejak awal selalu menepati janjinya. Hanya karena sifatnya yang murni. Hanya karena tunanganku sudah lama ditentukan oleh surga untuk Liu Ruyu. Tidak mungkin. Siapa yang tidak mungkin? Kamu, kamu, kamu.
Kau yang merebut tunanganku. Kau merebut kehormatanku yang seharusnya menjadi milikku. Kau merebut segalanya dariku. Ah, diam, diam kau. Yang mulia, kami hanya terbawa emosi sesaat. Kami mengaku bersalah dan menerima hukuman. Tapi jika Tuan menikah dengan Liu Ruyun, kita ini kan sudah seperti keluarga. Untuk apa kita mempermasalahkan hal kecil? Hahaha, beri kami keluarga Liu kesempatan lagi. Kami pasti akan memperbaiki semua kesalahan. Dengan permintaan maaf, semuanya akan dilupakan. Dengan pengakuan kesalahan, kita bisa memulai lagi. Kalian datang untuk apa hari ini? Ini lelucon? Saya telah menyiapkan 3 hadiah untuk keluarga Liu kalian. Hadiah pertama ini, ucapan selamat dan doa panjang umur. Hadiah kedua adalah hukuman terberat. Kalian semua menolaknya. Maka hadiah ketiga ini, kalian harus menerimanya. Mau tidak mau, harus diterima. Hadiah selamat ketiga, secara bertahap memutuskan jiwa. Hadiah selamat ketiga, pedang yang memutuskan jiwa Tuan. Hancurkan pedang roh burung vermilionmu. Putuskan semua takdirmu yang luar biasa. Ya. Pedang dewa burung vermilion. Tidurlah, kami akan pergi. Sudah selesai, Ayahanda. Pedang Suzaku hancur. Keluarga Liu kami benar-benar hancur. Tolong tangkap pelakunya. Itu belum cukup. Aku bilang akan menghancurkan semua kebanggaan keluarga Liu kalian. Modal dan segalanya yang menjadi sandaran hidup kalian. Ini baru permulaan. Han Fangzi adalah milik dinasti Xia. Mulai saat ini, cabut semua haknya di Tianmen, ibu kota. Sita semua hartanya. Baik. Silakan, tuan-tuan. Adapun Anda, Yang Mulia, saya tahu saya telah melakukan kesalahan. Yang Mulia telah menghancurkan Tianmen. Dengan statusku sebagai pemimpin sekte Tianmen, membunuh semut kecil sepertimu. Kau benar-benar pandai berakting. Baru saja berakting sebagai pemimpin di Jianghai. Sekarang berpura-pura menjadi pemimpin sekte Tianmen. Siapa yang memberimu keberanian? Lalu, siapa kalian? Bahkan kami pun tidak mengenal kalian. Berani-beraninya menyamar sebagai anggota daftar pengisian ulang, menyamar sebagai kepala gerbang Tiananmen. Zhao Sunyu, peringkat kedua daftar surgawi. Situ Changqing, peringkat ketiga daftar surgawi. 5 Istana Pulau Naga Kuning, peringkat keempat daftar surgawi. Kaisar, Dewa Pedang Negara Utara. 3 ahli pembunuh harta karun surgawi. Ternyata mereka berkibar di bawah panji emas. Kami datang hari ini untuk mengungkap jati diri orang ini. Ini untuk menjaga wibawa pemimpin daftar. Orang yang kalian lihat di depan kalian ini adalah tokoh kecil dari lapisan bawah di Jianghai. Sama sekali bukan pemimpin daftar, apalagi mungkin menjadi Tuan Tianmenmen. Hal ini bisa kubuktikan. Jiang Xiangliu, aku sengaja kembali dari Jianghai. Semua ini untuk membongkar rahasia kepalsuanmu. Saat itu, kau berpura-pura menjadi penjamin di Jianghai dan mengadakan pesta function yang megah. Menipu semua orang. Tapi, begitu Yang Mulia Permaisuri tiba, ia langsung membongkar kejahatanmu. Sekarang, aku akan mengembalikan semua istri yang kau berikan padaku. Dengan 10 kali lipat lebih buruk. Aku akan membuatmu menderita. Zhang Xiaoliu, ada orang di sini. Apalagi yang ingin kau katakan? Mau bicara apa? Katakan saja kalian bodoh. Atau katakan saja kalian buta. 5 besar peringkat surgawi. Hanya percaya pada kata-kata beberapa orang kecil yang iri hati. Lalu kau menyimpulkan aku menyamar. Benar-benar tidak tahu di mana otak kalian berada. Tidak hanya menyamar dalam kasus besar. Bahkan berani mempertanyakan aku. Benar-benar kurang ajar. Sangat berani. Jika aku benar-benar menipumu, bagaimana aku bisa mencabut pedang Zuke? Dan bagaimana aku bisa mengerahkan pelindung Tianmen? Saya mengerti. Dia Liu Ruyuyan. Liu Ruyuyan pernah mencuri pedang suci Zukwe. Pasti dia yang telah melakukan sesuatu. Benar. Dan dia juga, Zheng Fangzi,
Dia sudah lama tidak puas dengan keluarga Liu dan aku. Maka dari itu dia bekerja sama dengan orang tidak berguna ini. Menyamar sebagai pemimpin Tianmen dan penjaga tanaman. Muzi bertujuan untuk menyingkirkan kita, agar mudah mengendalikan Tianmen di ibu kota. Kalian memang licik dan punya banyak akal. Sayang sekali, Yang Mulia Permaisuri sudah mengetahui. Semua rencana licik kalian sia-sia. Semua kebenaran akan terungkap. Penyamaran kalian akan terbongkar. Sekarang, segera berlutut dan mengakuilah kesalahan kalian. Kedua tangan mengikuti kami untuk menemui Xie Che yang memegang daftar, apa, secara online, bagi 4 ini. Kau melakukan apa? Aku sudah jelas memberimu waktu 3 hari. Lalu mengapa kau begitu terburu-buru mencari kematian? Zheng Yifan. Sudah kukatakan memberimu waktu 3 hari, agar kau membawa dalang di balik semua ini yang telah menyakiti keluargaku. Mari datang ke hadapan kami dan minta maaf. Jika tidak, kau akan dibakar sampai mati oleh api malam. Sekarang, waktu untuk janji 3 hari. Tinggal 1 menit terakhir. Kau tidak hanya tidak membawa dalang di balik ini, tapi juga berani bertindak lancang di hadapanku. Kenapa kau bahkan tidak mau menunggu 1 menit terakhir? Tuan, tolong saya, berani-beraninya kau bertindak lancang di depanku. Cari mati? Ya, ada apa ini? Kau dan aku, sama-sama memiliki pedang Ichizen. Aku tidak berani mencabut pedang. Lepaskan orang itu sekarang juga. Kalau tidak, aku akan membunuhmu sekarang juga. Seandainya kau tidak menyamar sebagai penculik dan membuatku marah. Penculik yang sebenarnya, akan kubawa kau untuk mempertanggungjawabkannya. Saat ini kau sudah menjadi mayat hidup. Kau masih belum melepaskanku. Jiang Xiangliu, kau pikir kau sangat kuat. Hari ini ada 3 orang penting yang melindungiku. Berani kau? Lagi pula, hari ini aku berdiri di sini. Tapi kau selamanya tidak akan bisa mendapatkan kapal yang menghancurkan keluargaku dan merebut istriku. Aku tidak bergerak bukan karena takut, tapi ingin menodai tanganku. 1 menit lagi. 3, 2, 1. Kau berani menakutiku. Aku tidak. Mohon padaku, trik kecil seperti itu berani kau gunakan di hadapanku. Sienna, sudah cukupkah kau bermain-main dengan tipu daya murahanmu itu? Api merah berasal dari suara. Meskipun kau peringkat kedua di daftar surgawi, tidak mungkin memadamkannya. Zheng Yifan, ku beri kau kesempatan terakhir. Sebutkan dalang di balik ini. Kalau tidak, berhentilah berpura-pura di sini. Ada beberapa orang penting di sini. Yang harus mati hari ini adalah kamu. Semua trik dan sihirmu itu benar-benar telah membodohi keluarga Liu kita. Satu persatu, kami akan menuntut balas atas semua ini. Dan kamu, Liu Yongyuan, demi kemenangan, kamu benar-benar tidak mengenal batas. Sayangnya, yang palsu tetaplah palsu. Kamu, ayam hutan, selamanya tidak akan bisa menjadi burung phoenix. Cukup. Kau dan aku sudah cukup. Harta karun, belas kasih yang kuberikan padamu sudah kukatakan. Sekarang kesempatannya telah habis. Bagaimana mungkin? Cepatlah bantu. Bahkan kita yang berada di peringkat teratas daftar surgawi pun tak mampu melawannya. Sihir jahat apa ini sebenarnya? Sihir sesat. Teknik kultivasi yang belum pernah kau lihat disebut sihir sesat. Kau tidak tahu. Itu hanya penipuan. Sia-sia kalian hidup ratusan kali. Nama terukir di langit luas. Ternyata benar-benar seperti ini, benar dan salahnya. Tapi sekarang menurutku, harus membatasi orang-orang ini. Ingin hari itu juga, harus membawanya, duri yang panjang. Jangan kira kau bisa menghancurkan bukti dengan tulisanmu, lalu bisa lepas dari identitas penipu. Hari ini aku harus menyuruhmu membawanya pergi.
meminta maaf kepada orang yang kau sakiti. Hanya seperti itu, orang yang kau sakiti baru akan tenang, dan baru bisa segera membuka tiambau. Ternyata hanya karena masalah kecil ini kau mencari masalah denganku. Apa maksudmu masalah kecil? Kau tahu siapa yang dimaksud dengan daftar surgawi penakluk dewa? Selama jutaan tahun, daftar surgawi dibuka setiap 100 tahun sekali. Itu adalah hukum besi. Tetapi sekarang daftar surgawi terlambat 7 hari tanpa alasan. Hanya nasibku yang buruk. Saat aku akan mencapai puncak kesuksesan, hanya jika aku masuk peringkat 10 besar di daftar surgawi, barulah aku mendapatkan pengakuan dari jalan surgawi. Baru aku bisa terus memahami. Cincin ini adalah cincin pertama yang sesungguhnya. Hanya dengan mencapai peringkat 10 besar di daftar surgawi, barulah aku mendapatkan berkah dari jalan surgawi. Dan hanya dengan begitu, negara selatan akan makmur, dan semua ini tertunda karenamu. Demi negara selatanku, demi seluruh dunia ini, hari ini kita harus menangkapmu. Tak perlu banyak bicara, tangkap dia, nak. Aku sebenarnya tak ingin melukai siapapun, tapi jika kau melawan, aku pasti akan membuatmu lumpuh. Cukup, Yang Mulia Permaisuri Jiang, memiliki hati yang baik dan penyayang, namun kau sangat arogan. Yang Mulia, kau sama sekali tidak boleh berbelas kasih kepada sampah seperti ini, karena kau tidak mau menyerah. Jangan salahkan aku jika aku kejam. Banyak bicara, cari mati kau. Inilah kekuatan master peringkat atas. Benar-benar mengguncang langit dan bumi. Seorang penipu bisa membuat master peringkat atas turun tangan. Bisa dibilang itu kehormatannya. Hati-hati. Bagaimana mungkin? Lihatlah seorang penipu. Bagaimana mungkin bisa menahan serangan dari kaisar wanita? Tidak mungkin. Bahkan pemimpin sekte Tianmen pun tidak mungkin memiliki kekuatan seperti itu. Setengah kekuatan. Masih belum cukup untuk kaisar wanita yang mulia. Bahkan seorang penipu pun tidak bisa kau tangkap. Kupikir peringkat kedua daftar surgawi ini harusnya menyerahkan posisinya dan diam. Anak muda, awalnya aku ingin mengampunimu, tapi kau tidak tahu diri, membuatku kehilangan muka. Karena begitu, jangan salahkan aku. Itu adalah hakmu, Jin. Kelemahan adalah kerugian. Aku terlalu mengharapkanmu. Anak muda, jangan meremehkan kami. Masih kurang, tambah aku juga. Tiga ahli terhebat keluarga Jiang menyerang bersamaan. Kau pasti mati. Aku sudah mengatakannya selama puluhan tahun. Ini pertama kalinya aku melihat beberapa ahli peringkat atas dari surga bekerja sama. Anak itu bisa dibilang mati dengan layak. Hahaha. Inilah akibatnya jika berani menantang keluarga Liu kita. Sudah puas berkelahi? Kalian sudah puas? Sudah puas? Giliranku sekarang. Kau sebenarnya siapa? Sampai sekarang masih bisa bertanya pertanyaan bodoh seperti itu. Kalian bilang identitas bisa dipalsukan. Surat perintah Tianmen bisa dipalsukan. Lalu kekuatan yang terbentang di hadapan kalian juga bisa dipalsukan. Kalian pernah menduduki peringkat di daftar surgawi. Kalian memiliki kekuatan bela diri yang luar biasa. Saat kalian menganggap diri sebagai penyelamat dunia, justru kalian adalah sekumpulan orang bodoh tanpa mata. Kalian begitu mudah percaya pada beberapa omongan yang tidak masuk akal, hingga berani mempertaruhkan hidup dan mati orang lain, di hadapan Tuan Jiang Xiao Liu dan para tuan lainnya. Kau berani melawan mereka? Diam kau! Mulutmu terus mengatakan keluarga Liu telah menyadari kesalahannya. Kalian semua sudah tahu kesalahan kalian, tapi menurutku, kalian sama sekali tidak menyesal. Kalian hanya takut akan hukuman. Di hadapan beberapa orang dewasa ini, kau masih ingin menghakimi kami. Kau siapa? Apakah kau ingin memberitahu mereka apakah aku berhak atau tidak? Keluarga Liu dari ibu kota, maju ke depan. Yang berdiri di hadapan kalian adalah kepala keluarga Tianmen, juga sebagai pemegang daftar nama.
Orang tua dari keluarga Liu yang bejat. Kau bilang sekarang aku berhak untuk menghakimi keluarga Liu. Tuan, demi Ruyun, berikan kami satu kesempatan lagi. Kesempatan sudah diberikan kepada kalian. Keluarga Liu kalian sendiri yang tidak menghargainya. Keluarga kalian, keluarga Li, dimanja dan menjadi sombong. Bertindak melawan gurumu, hanya melawan jalan surga. Aku bisa mentolerir kalian, tapi surga tidak akan memaafkan. Orang-orang Guangxi sedang menangkap semua anggota keluarga Liu. Untuk diadili secara terbuka, siapapun yang melawan akan dihukum. Orang yang bersalah akan dihukum mati. Tuan, kami akan melaksanakan perintah, sedangkan para bangsawan yang hadir di sini. Kami sama sekali tidak pernah terlibat dalam urusan keluarga Liu. Kami tidak bersalah. Kami hanya datang untuk menghadiri pesta ulang tahun. Tidak pernah melakukan kesalahan. Kalian terus-menerus mengatakan, ingin memperebutkan kemakmuran abadi. Ingin memperebutkan berarti harus mengambil risiko. Ingin memperebutkan berarti harus membayar harga. Kalau begitu, akan kuurus. Tapi sekarang mengerti, Tuan Muda, ada apa denganmu? Mengantar ketua sekte. Putri Sao Yang, kau lupa? Tuan, tidak apa-apa. Apakah kau tahu, Tuan, mengapa kau melepaskan tembakan di pesta penobatan dewa, dan menundanya hingga 7 hari kemudian? Bukankah itu karena aku marah? Itu karena iblis batinku belum keluar, dan dendam atas penghinaan yang kutanggung. Dendammu dikhianati orang, dendammu pada dewa api yang menghalangimu. Bagaimana aku bisa dengan mudah menyerang? Pemberontakan ini sekarang sudah terbakar habis oleh sayap merah roh jahat. Satu tetes darahku sudah tertumpah. Apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Hanya cinta. Sudah 6 hari, kenapa belum ada kabar dari Kim Seong-woo tentang penangkapan Jiang Xiaoliu? Beritanya, Jiang Xiangliu menghancurkan si Fang Lingji, dan perjanjian pernikahan. Jika kita tidak menangkapnya, kita tidak akan punya kesempatan untuk menikah lagi. Begini terus, keluarga Dingjia akan hancur. Keluarga Zhao saya pun demikian. 6 hari ini, keluarga-keluarga besar secara bertahap memutuskan aliansi dengan Zhao Xia. Pada akhirnya, hanya menyisakan gedung kosong. Keluarga Yan kami juga hampir hancur. Ayah saya masih di rumah sakit, sakit keras. Itu memang seperti yang dikatakan Jiang Xiangliu. Ini semua cuaca yang buruk. Semua penipu. Keluar, kita lumpuh dan mencari kematian. Sekarang harus bicara kerjasama. Kau dengarkan aku bicara, atau kau cari kematian. Sekarang bisa bicara kerjasama, kan? 3 Jenderal Elang berkepala hitam. Peringkat 9 daftar surgawi. Raja Hitam dari negara Sakura adalah pemegang peringkat 9 daftar surgawi sebelumnya. Tapi ini berarti aku pasti akan menduduki peringkat pertama. Apa? Aku percaya selama pasukan kita berada di negara naga, dan mendapatkan dukungan kekuatan naga negeri ini, ribuan kilowatt itu bukanlah masalah. Aku bahkan bisa melampaui harta karun di atas awan. Kau bicara semua ini, tapi apa hubungannya dengan kita? Aku menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menghindari pengawasan Tianmen. Aku menempatkan pion-pionku di Longguo, tetapi 3 hari lalu semuanya dicabut. Pion yang kau maksud, jangan-jangan Zheng Yizi. Dia hanya salah satu dari sekian banyak. Pion-pionku tersebar di seluruh Longgu. Termasuk kita juga. Tentu saja, selama kita bekerja sama, aku akan menguasai Longgu, mendaki peringkat pertama di tangga surgawi, dan kalian juga bisa dengan terang-terangan menaiki tangga harta karun surgawi untuk menyelamatkan keluarga kalian. Ini berarti kau ingin kami mengkhianati negara, aku akan membuat kalian makmur selamanya. Kerjasama bisa, tapi kau harus menunjukkan kepada kami kekuatanmu untuk menguasai dunia. Kekuatanmu yang megah dan perkasa adalah kamu.
Kami telah memantau semua kekuatan di Tianmen, dan menyelidiki keluarga Zheng Yifan. Kami menemukan bahwa sejak 7 tahun lalu, dia memiliki kontak yang erat dengan San Jiangkai dari Jepang. Dan selama penyelidikan, kami juga menemukan bahwa mantan peringkat ke-9 di daftar Tian, Hei Teng Xiongying, diam-diam datang ke Jianghai, pergi ke keluarga Yan. Ternyata yang merencanakan kehancuran keluargaku dulu adalah organisasi terkenal Tiga Sungai. Sampaikan perintahku, besok aku akan mengadakan pernikahan di Jianghai. Menikahi Nona Liu Ruyuyan dari keluarga Liu. Hal ini bisa ditambahkan ke daftar prestasi. Mendapatkan istri seperti ini, aku pasti akan menertawakan rasa sakitmu karena dikhianati orang. Aku akan menikahi Liu Yitian demi menjalankan takdir. Menikahi Liu Ruyuyan sebagai istri, tidak mengkhianati takdir, tidak mengkhianati dirimu. Jalan 3 Keluarga Kota Emas. Sumpah seorang penipu, mengapa terdengar begitu menusuk? Kau berhasil lolos dari pengejaran kaisar wanita, bahkan berani mengadakan pernikahan di kota Jiang. Jiang Xiang Liu, kau benar-benar sangat sombong. Jika kalian bertiga datang untuk menyaksikan upacara ini, silakan duduk di tempat yang telah disediakan. Tapi kami datang untuk menghadiri pemakamanmu, bukan untuk menyaksikan upacara. Kau telah membuat seluruh keluarga Ding masuk penjara. Kau telah membuat semua koneksi keluarga Jiang hilang. Kau telah menghancurkan seluruh keluarga Yan malam ini. Satu persatu. Satu demi satu, kau harus membayar lunas hari ini. Ketiga keluargamu bisa hidup bergelimang harta karena aku. Namun bisa jatuh sampai seperti ini. Semua karena kalian sendiri. Melanggar surat perjanjian pernikahan. Melanggar sumpah. Tentu saja aku harus mengikuti jalan surga. Mengembalikan apa yang memang bukan milik kalian. Nyonya, pepatah mengatakan, orang yang berbudi luhur akan merasa malu. Sedangkan orang yang tidak berbudi luhur akan menghukum dirinya sendiri. Apa salah yang telah kami perbuat? Bukankah kami hanya membantahmu? Kau yang berpura-pura menjadi orang papan atas, penipu. Kami melakukan ini demi kesejahteraan seluruh dunia, demi menjaga keagungan jalan surga. Dengan alasan apa kau menghukumku? Jangan bersikap seolah-olah kau sangat tidak mementingkan diri sendiri. Terus terang saja, kau juga menginginkan sekolah swasta itu. Seorang sampah yang berani menyamar sebagai manusia kardus, tidak berhak untuk mengatur kami. Zhang Xiaoliu, kuberikan kau kesempatan terakhir. Menyerahlah, ikut kami ke manusia kardus untuk meminta maaf. Dan ceritakan tentang perjanjian pernikahanmu dengan Daozong. Perihal kerusakan berbagai suku cadang. Selama kita masih bisa menyelesaikan perjanjian pernikahan dengan pemimpin daftar, selama kita masih bisa naik ke daftar surgawi, maka kami akan membiarkanmu hidup. Aku sudah bilang, akulah pemimpinnya. Hari ini datang ke Jianghai, bukan hanya untuk menyelenggarakan pernikahan, tetapi juga untuk membatalkan daftar peringkat, berkeras pada kesalahannya. 3 Persekutuan. Tidak menyangka kalian 3 keluarga berani berkolusi dengan Sakura. Ini pengkhianat bukan? Kami adalah gabungan 3 persekutuan. Untuk menyingkirkan kau, si penipu pemimpin aliran sesat, musuh yang melawan jalan surga, Jiang Xiang Liu yang jahat. Karena kau telah menghancurkan kekuatan dan jaringan 3 keluarga kami, maka kau akan selamat tanpa cedera. 3 sungai, penguasa bayangan selama 10 tahun. Hari ini adalah hari kematianmu. Aku bertanya untuk terakhir kalinya, menyerahkah kau? Atau mati? Ini adalah upaya terakhir kalian. Baiklah. Aku juga akan memberi kalian kesempatan. Sebutkan pelindung kalian. Kerahkan semua kemampuan kalian. Aku akan menunggu di sini hari ini juga. Bagaimana bisa tidak ada yang mirip? Xiong Yi hanya mengirim beberapa orang tak berguna ini untuk membantumu. Di mana dia? Apa yang kau bicarakan? Ketiga keluarga kalian bersekongkol dengan Jepang. 3 serikat Sanjiang, Fei Huang, Fei Teng, dan Xiong Yi menganggap diri mereka sebagai jalan surga. Padahal, namun, demi menjual petani untuk keuntungan diri sendiri, kalian semua berpikir dengan perhitungan seperti ini. Benarkah tidak ada yang tahu? Menghormati jabatan? Yan Sisi, kalian hari ini mengira datang untuk menagih hutang padaku. Sebenarnya,
akulah yang datang untuk meminta maaf kepada kalian. Keluarga Jiang Haiyan, Yan Sisi, keluarga Zhao dari Zhongzhou. Zhao, jika aku ingin menjadi Jenderal Ding Jiangjin, maka kejahatan pengkhianatan negara ini, kalian semua bisa memutuskan. Hanya yang menang, yang berhak untuk mengadili perintah para ksatria Sanjiang Heihui. Bunuh dia, di mana ketiganya berada. Samurai negara Sakura yang lemah. Siapapun yang berani melawan negara naga akan mati. Sungai Tianmen mengalir deras. Kau bahkan berani bergabung dengan Tianmen. Lebih tepatnya, Tianmen telah tunduk padaku. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Tianmen tunduk pada seorang penipu? Ini pasti aktor yang kau cari. Aku bisa membuktikannya. Mereka bukan penipu. Gerbang Surgawi, 36 rumah. Bintang Tianyi telah menghadap manusia. Apa? Dia adalah pemimpin Gerbang Surgawi. Songxi memimpin 36 pelindung tanpa tanda. Tidak boleh sembarangan masuk. Kau tidak membawa surat izin tinggal di Zhongzhou. Sungai Jiang sedang keruh. Selama liburan musim panas, saya mendengar kabar bahwa pemimpin sekte mengalami masalah. Dan kemudian Jiang Hai menikah. Saya sengaja datang untuk memberi selamat. Setelah memberikan hadiah, saya akan segera kembali ke Zhongzhou untuk menginap. Sepotong emas. Lupakan saja, ini adalah oleh-oleh khusus yang saya kumpulkan di Zhongzhou. Meskipun tidak berharga, tetapi ini. Ketua Sekte, istri ketiga Anda. Istri ketiga, kau tidak cukup. Wei Xiang, kau bukan lawannya. Aku mati, kau pun tidak akan bisa. Kau berani melawan ketua sekte. Sebenarnya aku juga sangat duniawi. Penipu yang dimaksud Nona Yan ternyata adalah pemimpin utama Tianmen. Rasa serbuk sari bunga mandrake sangat tidak menyenangkan. Sensasi pisau besi hitam. Nyaman sekali. Meskipun kau adalah pemimpin Tianmen, setelah menghadapi dua seranganku, kekuatanmu pasti akan berkurang banyak. Tadinya aku mengira kau hanyalah seorang anggota rendahan Loumi, menipu di mana-mana. Tidak menyangka kau ternyata pemimpin sekte Tianmen. Tapi lalu bagaimana? Saat ini kau tak ubahnya ikan di talenan. Siap untuk disembelih. Jadi, Zhongziku, kau juga sama seperti Ye Sisi, sudah lama berkhianat dan menjadi musuh negara. Ya, ini bukan pengkhianatan. Ini adalah melawan takdir. Daftar Dewa Surgawi dibuka setelah 100 tahun. Pembagian wilayah untuk menyejahterakan semua makhluk. Ini adalah kesempatan besar. Bahkan lebih dari itu, perubahan besar. Posisi yang kududuki juga harus berubah. Aku sudah cukup lama menjadi pelindung. Aku sudah muak diperintah-perintah oleh dewa. Gue mau jadi orang hebat, menjadi pelindung gerbang surga, melindungi satu wilayah dan memimpin puluhan ribu orang. Apakah itu masih kurang? Kurang. Lihat saja keluarga Zhao itu, hanya karena memiliki perjanjian pernikahan dengan pewaris harta karun. Mereka langsung punya kesempatan untuk naik ke surga dan mendapatkan harta karun. Bisa memerintah ratusan suku. Bahkan aku pun akan menang 3 kali lipat. Seandainya aku bisa berhubungan baik dengan Menteri Sayap, apakah aku akan memiliki kesempatan untuk menguasai dunia? Hatimu tidak pernah puas, rakus. Ketamakanmu sudah mendarah daging. Meskipun aku mendapatkannya, lalu bagaimana? Langit pun membantuku. Rencana awal kami adalah menangkap penipu yang menyamar sebagai alipai. Tapi sekarang, takdir membuatku terluka parah dan orang lain. Inilah kekuatannya. Aku bertekad untuk menjadi pemimpin Tianmen yang dipercaya. Sedangkan kamu harus mati. Kenapa kau berani menantangku? Turun semua. Dia dan Liu Ruiyuan. Ini sudah jam berapa? Mengapa kau berpura-pura bersikap setia di sini? Kupikir kau adalah yang paling bodoh di antara kita bertiga. Tidak kusangka kau ternyata menyembunyikan kemampuan sehebat ini. Kau sudah lama mengetahui bahwa Jiang Xiangliu adalah pemimpin gerbang surgawi. Karena itu kau nekat berinvestasi. Sayang sekali, kau hampir saja berhasil. Karena kau begitu ingin menyelamatkan sampah ini, maka tunjukkan ketulusan hatimu.
Bagaimana kalau kita suruh pengantin wanita ini bersujud dan meminta maaf kepada kami? Bagaimana? Hahaha. Baiklah, baiklah, mengapa wanita menyulitkan wanita? Benar kan? Selama kau mau berlutut dan bersujud, maka kita bisa membiarkan. Jiang Xiaoling, Miha. Para pengunjung, selama kalian bersedia melepaskan rempah-rempah itu, kami bersedia melakukan apapun yang kalian minta. Aku bertanya, kau adalah istriku, di dunia ini. Tidak ada yang bisa membuatmu berlutut. Tuan Kepala Sekte, kau sekarang teracuni dan terluka parah. Aku hanya perlu sedikit gerakan untuk membunuhmu. Tapi kau masih mempertahankan harga dirimu yang menyedihkan itu. Kau semakin seperti ini, aku semakin ingin melihat harga dirimu hancur lebur. Haha, orang-orang. Lepaskan pakaian pemimpin sekte yang belum menikah itu. Satu persatu, kupas pakaiannya. Turun. Aku akan melakukannya di depan tuan tanahnya. Biar dia melihat bagaimana aku mempermalukan istrinya. Sampai di sini saja permainannya. Wei Gonbao. Aku menunggu kau sampai kau lebih kuat dariku. Bukan, seandainya aku tidak memiliki kekuatan ini, bagaimana aku berani bertindak semena-mena? Lalu bagaimana berani bertindak sewenang-wenang? Lalu bagaimana berani mengincar posisi kepala gerbang? Di depan kepala gerbang, ingin menyingkirkan istri Kiki? Nona Liu, kau sekarang. Lepaskan aku, lepaskan, sudah keras. Tapi ibu, kau jelas-jelas terluka parah. Jelas-jelas akan kau bunuh, kan? Inikah yang kau sebut serbuk sari mandrek? Kau harus menariknya. Inikah yang kau sebut sebagai pedang yang tajam? Apakah ini hanya besi tua rongsokan? Dongsi, sekarang aku akhirnya mengerti, mengapa kau bekerja sama dengan Yan Sisi. Kalian semua sama saja. Percaya diri secara membabi buta. Sama bodohnya, tadi aku berpura-pura lemah, aku hanya ingin mengungkap dalang di balik kalian. Tidak kusangka kau begitu arogan. Kau bahkan berani menyerang wanitaku. Kau begitu tidak sabar untuk mengambil nyawaku. Ingin mati? Ini. Apakah ini kekuatan sesungguhnya dari pemimpin Sekte Tianmen? Hanya dengan tatapan mata, ia sudah melukai parah para pelindungnya. Sekarang, kalian adalah orang-orang yang berdosa, Tuan. Kami tidak pernah memikirkan atau mengharapkannya. Kami hanya ingin menyelesaikan perjanjian pernikahan. Siapapun tidak akan menyangka ini. Bagaimana mungkin kami adalah orang-orang yang menyamar sebagai leluhur gerbang surgawi? Ini bukan penyamaran, tapi penyamaran. Tuan pasti punya alasan melakukan ini. Tapi Tuan, kami juga bertindak nekat karena ketidaktahuan. Tuan, mohon Tuan ampuni nyawa kami. Baiklah, akan kuberikan kalian kesempatan. Karena kalian tadi bersedia memberi kesempatan padaku, aku seharusnya bersyukur. Kalau begitu, kalian bertiga berangkat bersama-sama saja. Elang hitam. Bidak-bidakmu terlalu lemah. Sudah terlanjur begini, kau masih tidak berani muncul sendiri. Pantas saja pemimpin Sekte Tianmen memiliki strategi yang hebat. Pengkhianatan kekuatan. Elang hitam, hei. Yang mulia Kaisar Hitam. Aku merenungkan ini. Orang kecil ini benar-benar menjijikkan. Hei Huang membersihkannya untuk pembeli. Hei Teng Yuki, jangan berpura-pura lagi. Sakura III akan secara semena-mena memasuki wilayah Longguo. Hutang ini tidak bisa dilunasi hanya dengan membunuh seekor anjing. Ketua Sekte, Anda salah paham. Saya akan selalu mematuhi aturan. Saya tidak pernah berbuat kesalahan, apalagi sampai berani menerobos masuk ke tulang naga. Bukankah begitu, Nona Yan? Bukankah begitu? 5 tahun yang lalu, kau yang menyuruh keluarga Zheng membantai seluruh keluargaku. Itu adalah kejahatan. Bersekongkol dengan 3 keluarga untuk bermaksud menyerang. Itu benar. Atau kau sekarang berdiri di wilayah negara naga. Berbuat sesuka hati. Keputusan Big Fat benar. Elang hitam Aula, aku menghukummu tidak butuh bukti. Yang kubutuhkan hanyalah membunuhmu.
Jangan bilang kau adalah orang yang melarikan diri dari keluarga Jiang 5 tahun lalu, semut kecil itu. Kau seharusnya mengatakannya sejak awal. Maka aku tidak perlu berpura-pura. Aku memang ingin menginvasi negara naga. Aku memang ingin menguasai nadi naga. Aku ingin menduduki peringkat pertama. 100 tahun yang lalu, aku sudah mengirim orang untuk menyusup ke Mongolia kalian. Karena keluarga Jiang. Tapi mereka hanyalah pion dalam ambisi besar saya. Aku bisa menyerang kapan saja. Hei Teng Xiongji. Kenapa kau marah? Kau bisa apa terhadapku? Hari ini aku hanya perlu menghancurkan pemimpin Tianmen ini. Maka aku bisa secara terang-terangan menyerang negara naga. Aku bisa menyambut harta karun dan menjadi yang terkuat di dunia. Hari ini aku, Hei Teng Xiongying, aku akan menginjak kalian, orang-orang Longguo, dan menjadi yang terhebat di dunia ini. Kalian, sujudlah pada pemegang daftar. Jiang Xiangliu adalah pemegang daftar. Siapa yang menentukan bahwa pemimpin gerbang surgawi dan pemegang daftar tidak bisa setuju dengan Hei Teng Xiongyi? Maaf, apa yang kau sebut sebagai ambisi beruang itu, dari awal, hanyalah lelucon. Hahaha. Meskipun aku tidak membunuhmu dan mengambil surga, aku tetaplah yang terkuat di dunia. Hei Huang, kau gila, menyerbu negara naga sudah merupakan kejahatan besar. Kau masih ingin menyerang pemegang papan peringkat, tanpa kegilaan? Bagaimana bisa menjadi peringkat pertama hari ini? Menyingkir, bakar saja. Bagaimana ini mungkin? Kau, yang hanya seorang Tian Chang di Jiu, bagaimana mungkin bisa kaya raya hanya dengan satu jurus? Ini adalah kekuatan yang kuperoleh dengan menukar urat naga asing. Selama ada kekuatan seperti ini, hanya aku yang punya modal untuk merebut Tiambao. Merebut tulang naga. Kekuatan Tuan Kepala Hitam jauh melampaui kemampuanmu. Kau pasti terlibat dalam perselingkuhan. Kami semua bersedia tunduk pada perintah Tuan. Jiang Xiangliu, kau adalah penguasa astronomi. Meskipun Tuan Muda mengajarkanmu menjadi penegak hukum, lalu bagaimana, selama Tuan Hei Teng ada? Kau pasti akan menjadi anjing mati. Menggunakan begitu banyak identitas untuk apa? Dunia ini didasarkan pada kekuatan. Kau masih berdiri di sana ngapain? Cepatlah turun. Bagaimana dengan kepribadiannya sekarang? Jangan takut dengan kepura-puraan. Semua rahasia mereka ada di bawah kendaliku. Semuanya hanya pikiran-pikiran. Kita mundur dulu. Tapi Zuye, apa yang kau pikirkan hari ini? Pantas saja dia penegak hukum. Sampai sekarang masih bisa tetap tenang. Tapi itu hanya pura-pura tegar saja. Tuan Hei Huang, tolong Anda ambil. Bunuh orang ini untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Selama aku masih hidup hari ini, aku tidak akan pernah membiarkan Jepang hancur. Pedang yang menyala. Ingin melewatiku? Maka injaklah tubuhku. Kalau begitu, aku akan menggunakan darahmu untuk mempersembahkannya kepada Jepang. Raih peringkat pertama di daftar surgawi untukku. Selamat, hari ini aku akan mengalahkan semua ahli di daftar surgawi, dan merebut pedang peringkat pertama daftar surgawi dewa. Menanglah. San Liang, cepat pergi. 5 tahun lalu, seluruh keluargaku dibantai. Hanya aku yang tersisa. Saat itu aku bersumpah, tidak akan sopan lagi. Hari ini aku juga tidak akan mundur selangkah pun. Jika mudah diintimidasi, maka aku mohon Tuan tetap berdiri di sini. Tunggu aku potong satu persatu sampai mati. Sekarang giliranmu. Bermarga Liu, tenang saja. Tidak akan terjadi apa-apa. Hahaha bagus. Pedangku akan segera rusak. Tidak akan ada perasaan. 3 pedang tidak ada. Orang bersayap, giliranmu. Apakah kau mau? Maukah kau menikah? Aku mau. Tiga setan hati, hilang 2. Elang hitam teng-teng. Hanya kamu yang kurang. Aku punya 3 bidadari. Benar dengan salah. Berdasarkan dendamku karena diperlakukan buruk. Aku mengangkat Liu Ruyun untuk menghilangkan kebencianku karena dikhianati. Sekarang hanya tersisa kamu, anjing Sakura yang akan kupenggal kepalanya. Laporkan tempat keluarga saya celaka dan binasa. Hahaha, hanya dengan kemampuanmu, kau pantas berada di kuil 4 alam. Yang mulia,
Kami sangat menghormati Anda. Bukankah kalian mengatakan, di dunia ini, status tidaklah penting, kekuatanlah yang paling penting. Lalu sekarang, apakah aku punya hak untuk berbicara? Kalian telah berusaha keras merencanakan semuanya. Mereka rela melakukan apa saja demi menduduki peringkat teratas daftar surgawi. Hari ini, aku akan mengabulkan keinginan kalian. Kalian akan melihat wujud sebenarnya dari daftar surgawi sebelum mati. Urutannya harus tertib. Baru bisa masuk ke daftar surgawi. Daftar Dewa Surgawi. Harta karun surgawi. Harta karun surgawi. Memang harta karun surgawi. Benar-benar harta karun. Hahaha, ini harta karun. Harta karun yang sakti. Menyehatkan segala makhluk. Dia adalah pemegang daftar. Kalian bertiga terikat nyawanya. Ini adalah cara Ming Ying mendapatkan pemegang daftar dan menteri. Setelah melalui beberapa bencana, ilusi jahat telah hilang. Manusia dan alam menyatu. Membuka Tiambao. Melihat 1000 harta karun dewa. Huang Fu Longdou. Tinju besi yang tak terkalahkan. Daftar surgawi tertinggi kelima. Situ Changqing, melihat jalan menuju kebenaran, peringkat 4 daftar surgawi. Chang Sun Yuhu, berjasa pada negara, peringkat 3 daftar surgawi. Hahaha, aku peringkat 2 harta surgawi. Aku peringkat 2 harta surgawi. Jiang Xiaoliu, kau tidak boleh membunuhku. Aku telah mendapatkan berkah jalan surgawi. Kau tidak bisa membunuhku, kan? Yang diangkat ke surga oleh Tiambao adalah orang-orang yang berbudi luhur, yang berprestasi. Layak atau tidaknya naik, layak atau tidaknya turun. Yang di atas tidak berselisih, yang di bawah berselisih. Kau, Hei Teng Xiong Ying, telah melakukan banyak kejahatan. Kau punya hak apa untuk merasa puas? Apakah aku punya hak atau tidak? Kau tidak berhak menentukan itu. Tidak, aku yang menentukan. Hari ini, aku akan menggunakan pedang keadilan ini untuk membunuh anjing liar Sakura sepertimu. Kau mengubah aturan surga, mengubah daftar dewa. Hahaha. Kau berani bertindak. Kau sedang mencari kematian. Yang pantas mati adalah kau. Sedangkan niat pemberontakan kalian akan kutekan. Kapan akan ku pancung? Ha. Haha. Sesuka hatiku, aku sudah bilang akan membawamu ke surga. Membawamu merasakan kemakmuran abadi. Aku pasti akan menepati janjiku. Meskipun daftar Tiambao telah dibuka, Tuan, tapi mengapa posisi pertama tidak ada namanya? Masih ada siapa yang belum terdaftar? Hahaha. Tentu saja sudah. Murid memberi hormat kepada guru, tunggu apa lagi? Naik ke papan peringkat adalah